Apa kabar pemirsa semua? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ada di Times Square di kota New York. Dan saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana Times Square dalam kondisi pandemi ini, di mana New York sekarang sudah mencapai masuk phase keempat ya. Kalau sebelumnya sudah masuk phase pertama, phase kedua, phase ketiga, dan phase 4. Dan di level keempat ini semua orang boleh keluar, orang boleh makan tapi tetap di luar, tidak boleh ada yang di dalam. Dan orang juga harus menjaga jarak karena semua orang harus pakai masker. Seperti saya sekarang ini harus pakai masker. Kalau saya berjalan-jalan tidak pakai masker bisa ditegur polisi. Dan kalau tetap tidak mau pakai masker juga, nanti saya akan bisa kena fine atau denda yang bisa mencapai $1.000. Nah pemirsa, di belakang saya ini adalah suasana Times Square. Saya akan berputar supaya teman-teman bisa lihat semua bagaimana suasana Times Square sekarang. Cukup sepi. Yang biasanya ini ada lebih dari ribuan orang berdesak-desakan. Tapi karena suasana masih pandemi dan kebanyakan yang datang sekarang adalah warga kota New York yang menikmati sore hari, menikmati kota yang sedang kosong, Times Square yang kosong, dan bisa menikmati udara yang cukup segar. Kenapa saya ada di sini? Karena kalau pemirsa lihat di belakang saya, nah ini ada board, ada billboard. Sebulan lalu, musisi Indonesia Weird Genius, fotonya ada di billboard ini. Ya, kita memang patut berbangga dengan keberhasilan Weird Genius yang fotonya dipajang di belakang billboard di belakang saya ini. Dan ini adalah musisi Indonesia kedua setelah Joey Alexander yang juga pernah dipasang wajahnya di Times Square di billboard belakang saya ini pada tahun lalu. Keberhasilan Weird Genius ini terjadi karena single mereka Lati telah mencapai 150 juta download streaming yang ada di semua digital platform. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda dulu untuk mengikuti cerita Weird Genius berikut ini. Weird Genius kembali meluncurkan single terbaru Hush yang diluncurkan pada akhir bulan Juli lalu. Kelompok beraliran musik elektronik dance music ini berkolaborasi dengan musisi EDM papan atas dari Belanda Yellow Chow dan vokalis muda yang sedang naik daun Reiko. Dalam waktu 5 hari sejak diluncurkan di laman YouTube, single Hush telah ditonton oleh lebih dari 1.770.000 penonton. Kreativitas tiga musisi Reza Octavian, Eka Agustiwana, dan Gerard Liu ini semakin mendunia setelah single Lati yang diluncurkan Maret lalu masuk peringkat pertama di platform Spotify Indonesia dan peringkat kedua di Spotify Top 50 Global dengan 150 juta musik download. Sukses ini diikuti dengan peringkat 1 di TikTok Global Dunia dan platform Deezer, Shazam hingga iTunes Indonesia. Sementara single Lati dengan bintang tamu Sarah Fajira hingga awal Agustus ini telah ditonton oleh lebih dari 82 juta penonton di laman YouTube. Eka ngirim gue draft lagu, ngirim gue dan Arab itu draft lagu. Lagunya lumayan menarik karena sebenarnya itu draft awalnya adalah kita bikin lagu dari suara Jeep di starter. Kan ada Jeep yang biasa itu kan yang buat ekspedisi gitu kan. Ya. Nah direkam lah sama dia, terus dikasih beat yang beat apa? Kalau sekarang istilahnya beat trap gitulah, beat elektronik gitulah. Arab pikir oke, lagu ini bisa nih dikasih sinden gitu kan, gara-gara si Eka sendiri udah pernah melakukan pekerjaan sama Sarah, jadi pilihannya jatuhlah ke Sarah. Jadi menurut gua mungkin kalau hits untuk Lati ya paling 2 bulan 10 juta gitu, 2 bulan 5 juta maybe gitu kan. Cuman ternyata setelah si video klipnya dibuat dan dirilis, boom, langsung sebulan 40 atau 50 juta. Lati kemudian menjadi viral untuk cover version di sosial media. Di laman YouTube, ratusan penyanyi dari berbagai negara melantunkan nada-nada pentatonik dengan bahasa Jawa, termasuk seniman Didi Ninitowo. Sukses Weird Genius menembus ratusan juta digital download, membawa nama mereka tercatat sebagai musisi Indonesia kedua setelah pianis jazz Joey Alexander yang berhasil memajang billboard single musik mereka dipasang di papan billboard Times Square, Manhattan, New York. Karena kalau pemirsa lihat di belakang saya, nah ini ada board, ada billboard. Sebulan lalu, musisi Indonesia Weird Genius, fotonya ada di billboard ini. Ya, kita memang patut berbangga dengan keberhasilan Weird Genius yang fotonya dipajang di belakang billboard di belakang saya ini. Dan ini adalah musisi Indonesia kedua setelah Joey Alexander yang juga pernah dipasang wajahnya di Times Square di billboard belakang saya ini pada tahun lalu.
muka gede banget ini, di mana terus ada dia kan nggak cuma satu kan, tapi ada 2 tumpuk gitu kan. Ya. Dan ya, I mean it's there for everyone to see, so like it's really something that's surprising. Dalam kondisi pandemi, Weird Genius tetap terus berkarya. Selain meluncurkan single terbaru, kelompok ini sempat tampil di konser festival Digital Ocean Mid Music dan konser visual digital di Indonesia. Naratama, VOA, New York. Ya, itu tadi Weird Genius, dan sebelum saya ajak Anda ngobrol dengan salah satu personel Weird Genius, kita nonton dulu Lati. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we fell for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Pushing through the countless pain, and all I know that this love's a blessing, 'cause everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we fell for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and heartless, but one thing you should know. Pemirsa, kembali lagi di Creative Talk. Di segmen ini tamu saya adalah salah satu musisi dari Weird Genius, yaitu Gerard Liu. Gerard akan bercerita bagaimana proses lagu Lati diciptakan, kemudian bagaimana aransemennya, hingga diproduksi menjadi musik digital yang sangat populer di dunia saat ini. Pemirsa, ikuti obrolan saya dengan Gerard Liu. Oke guys, kita ketemu juga dengan Gerard Liu. Ini salah satu Halo. dari Weird Genius. Gimana Gerard? Yes. So far so good ya? So far so good sih. Meskipun di rumah tetap nggak kemana-mana kan, gue udah kayak this is my like 4th month of quarantine maybe. Cuman ya I'm feeling pretty fine, you know. Main tiba-tiba Weird Genius ada di Times Square nih. Yeah. Itu gimana tuh prosesnya bisa sampai Times Square? Karena kan kita tahu yang musisi yang pernah masuk itu kan Joe Alexander ya, mereka dia salah pernah jamming di Times Square. Itu kan memang itu dari labelnya langsung, label besar di sini. Ini tiba-tiba Weird Genius muncul di situ. Itu gimana ceritanya, Gerard? Wah,
Kalau ceritainnya, nah gini nih. Jadi sebenarnya gue sendiri di sini adalah sebagai member terbaru dari Virginius. Kayak I just joined in last October, so I actually don't know much about the inner workings of the management itu kan. Cuman what I do know is, jadi pas aku bangun tidur gitu pagi-pagi, ngeliat kok ada beberapa media yang nge-tag kan di Instagram kan. Pas ngecek, lah muka kita bertiga langsung di Times Square gede-gede gitu kan. Gede-gede terus nanya kenapa gitu-gitu kan. Ternyata ya emang ada so there's like an organization that puts that there, dan itu adalah dari label Astralworks gitu. Tuh ada yang nge-tag itu kemudian jadi viral di sosial media, itu gimana? Iya. Virginia sih kaget juga, pagi-pagi bangun tiba-tiba wah semuanya ada. Langsung langsung kayak wah anjir muka gede banget ini, di mana terus ada dia kan nggak cuma satu kan, tapi ada dua tumpuk gitu kan. Yeah. Dan ya I mean it's there for everyone to see, so like it's really something that surprising. Apalagi dan gue sendiri kan jarang gitu loh, gue ngeliat diri gue sendiri di billboard aja jujur masih lumayan jarang gitu kan, cuman pas misalnya mau manggung gitu kan. Tapi ini udah muncul di Times Square bukan untuk apa-apa, tapi untuk merayakan 100 million stream in total untuk Lati gitu. Kenapa sih Lati tiba-tiba, kan Virginia sudah bikin produk semacam-macam, ada ya sama kolaborasi sama Prince Hussein sama Leti gitu kan, dan segala macam. Tiba-tiba ini ada Lati yang punya nafas Pentatonix. Boleh ceritain sedikit nggak sih gimana sih prosesnya sampai bisa nembus seperti itu? Kita nggak punya tujuan yang emang wah, jadi kita dalam bikin lagu kayak we only try to be creative. Kita nggak punya patokan oke, harus viral, oke, harus hits ini enggak. Kita cuman oke, let's just make something regularly, let's just make something like that push us to like be creative constantly gitu aja kan sebenarnya kan. Jadi kita targetnya malah sebulan tuh ada beberapa draft lagu yang bisa dibikin, dan kebetulan waktu itu Eka ngirim gue draft lagu, dan Arab itu draft lagu. Lagunya itu lumayan menarik karena sebenarnya itu draft awalnya adalah kita bikin lagu dari suara Jeep di starter. Jadi suara mobil di starter jadi lagu gitu kan. Yes. Dari situ idenya. Iya. Jadi kayak tahu kan Jeep. Soundnya atau cara starternya atau apa nih? Ini gila banget, keren banget. Jadi kalau nggak salah gini, Eka tuh waktu itu ke Gunung Bromo kalau nggak salah ya, Gunung Bromo. Kan ada Jeep yang biasa itu kan yang buat ekspedisi gitu kan. Ya. Nah direkam lah sama dia, terus dikasih beat yang beat apa kalau sekarang istilahnya beat trap gitu lah, beat elektronik gitu lah. Nah dimasukin terus gue dan Arab mikir kayak oke, this is cool gitu kan. Jadi dan gue kan tugas gue di Virginius adalah sebagai DJ dan sebagai co-producer. Jadi gue tugasnya membantu Eka dalam proses produksi gitu. Terus yaudah gue bikin jadi sesuatu lagi. Gue sama Eka workshop kita jadi kayak semacam lagu yang masih semenit doang, masih draft doang gitu kan. Masih draft. Kita kasih ke Arab, karena Arab itu kan sebenarnya di sini pekerjaannya adalah sebagai songwriter, ya kan. Jadi dia mikir-mikir, kita mikir bertiga brainstorming konsepnya kayak apa. Arab mikir, oke, lagu ini bisa nih dikasih sinden gitu kan. Kita awalnya belum ada kepikiran sinden kan, tapi kita pikir, oke, siapa penyanyi yang bisa nyanyi dalam bahasa Inggris tapi bisa juga menyinden gitu kan. Terus gara-gara si Eka sendiri udah pernah melakukan pekerjaan sama Sarah, jadi pilihannya jatuhlah ke Sarah gitu kan. Sarah datang dari Surabaya ke Jakarta, waktu itu kan belum COVID kan, jadi masih santai semuanya gitu kan. Datang, kita bikin brainstorming sekitar seminggu atau 2 minggu gitu nggak salah. Brainstorming, writing dan segala macamnya, akhirnya recording. Setelah recording dirapikan semua dan kita mikir, we're so mind blown, dan ternyata karena bisa benar-benar menyampurkan budaya tradisional dan budaya modern yaitu elektronik itu kayak we didn't have that in mind at all pertamanya. Itu terjadi gara-gara ya sesuatu yang muncul di kepala kita di tengah proses pengerjaan lagunya aja gitu kan. Dan setelah lagunya dirilis, dan setelah audionya dirilis tapi belum ada musik video, si Arab pernah bilang ke gue dan Eka gitu, dia bilang, oke, guys, this is gonna be a hit, kata dia gitu kan. Dan gue mikirnya kayak, oke, WG punya lagu hit sebelum ini, yaitu namanya Sweet Scar kan. Tapi hits, dalam 2 tahun kita mencapai 35 juta views di YouTube gitu. Kayak, jadi menurut gue mungkin kalau hits untuk Lati, ya paling 2 bulan 10 juta gitu, 2 bulan 5 juta maybe gitu kan. Cuman ternyata setelah si video klipnya dibuat dan dirilis, boom, langsung sebulan 40 atau 50 juta gitu kan. Dan ditambah efek Lati juga di-recreate di TikTok, ada orang bikin kreatif ini itu dan menggunakan backsound-nya si TikTok, backsound-nya si Lati itu, ya udah makin lama orang makin nyari apa sih Lati gini sampai yang denger itu udah bukan fans-fans kita yang dari sebelumnya, malah udah orang-orang baru gitu. Tapi pertanyaan prosesnya berapa lama tuh? Berapa lama proses sampai bikin lagu Lati? In total itu around like 2 weeks up to a month sebenarnya. Cepet juga ya?
Yeah, it's not that long. Karena kita emang kalau kalau cepat ya cepat, kalau lama ya lama. Jadi kalau ide kan nggak bisa di-push bener-bener gitu kan. Cuman kebetulan yang ini lumayan cepat keluarnya gitu. Jadi Betul. ya. Kembali lagi di Creative Talk. Pemirsa, salah satu yang menarik dari Weird Genius ini bukan hanya pada musiknya saja. Jadi kalau kita mendengarkan lagu Latin, itu bukan hanya musiknya atau liriknya yang menggunakan bahasa Jawa, ataupun nada-nada pentatonik yang dipakai dan menjadi viral di seluruh dunia. Kekuatan Weird Genius juga ada pada sound. Soundnya ini sangat lebar dan tajam ya, sesuai dengan karakter sound. Masteringnya itu seperti mendengarkan musik-musik barat. Nah, standar itu yang dipakai oleh Weird Genius sehingga mereka bisa menembus ke pasar dunia. Saya masih ngobrol-ngobrol dengan Gerard, ikuti aja ya. Kekuatannya itu ada di sound kan ya. Sound itu lebar ya, reverbnya lebar. Jadi kalau kita dengerin, kalau biasanya orang dengerin, oh ini kalau musik Asia seperti ini, musik Amerika seperti ini. Ini sound engineering-nya gimana sih? Gua dan Eka dan Arab, visi kita dari awal adalah kita pengen di Indo kan udah ada komunitas untuk orang-orang pecinta EDM dan orang-orang produser gitu kan. Oke. Dan kita pengen bisa mengangkat itu termasuk orang-orang yang bekerja di samping itu yang kayak mixing engineer, mastering engineer, atau mungkin yang cuma produser doang tapi dia nggak mau nampil kayak kita ya udah kita pengen angkat juga. Dan dari lagu yang kita kerjakan ini 100% pengerjaannya secara technical, like post productionnya itu semua dari orang Indonesia. Direkturnya semuanya orang Indonesia, yang pas video klipnya mixing mastering orang Indo, dia orang Bandung, teman-teman gue juga, dia kita sering nongkrong gitu orang Bandung, tapi ya emang dia top notch juga dan dia udah sekitar berapa tahun, udah 5 tahun lebih jadi engineer, jadi emang udah skillnya udah nggak diragukan lagi gitu kan. Dan tapi selain itu juga kayak gue dan Eka, kita selalu sebagai produser kita demen banget ngulik-ngulik yang namanya sound kan. Gerard, ini dari sekian banyak budaya Indonesia gitu, kenapa yang diambil Jawa? Karena kan Weird Genius pernah bikin dengan Bali kan. Yeah. DPS, kalau nggak salah itu kan dengan Bali gitu. Tapi tiba-tiba kok masuk Jawa? Apakah karena memang dari starter starter mobil itu kemudian karena Gunung Bromo karena ada unsur inspirasi Jawa kali juga. Enggak sih, enggak ada yang kayak wah Jawa itu enggak. Kita emang pengennya semua Indonesia kalau bisa gitu kan. Cuman yang untuk sekarang yang paling visible itu kan adalah budaya Jawa, karena kan kita sendiri tinggal di Jawa sih jujur gitu kan. Dan kita tahu Sarah adalah penyanyi yang Inggrisnya fasih tapi bisa menyanyi dengan bahasa Jawa, jadi kita let's just give it a try gitu loh. Mungkin ke depannya kita ingin ekspor budaya Sunda misalnya, budaya Betawi, itu juga karena kita setiap hari juga kayak berusaha istilahnya banking suara-suara dari daerah gitu kan. Dan ya pokoknya tinggal nunggu giliran aja apa yang akan kita buat gitu lah jadinya. Karena orang sering menanyakan gitu, kalau DJ kan rata-rata kerja sendirian kan rata-rata. Gitu, iya. Kemudian taruhannya ini bisa bertiga, tapi bisa collaborate nih. Ada nggak tips-tips atau apa sih sebenarnya bisa seperti ini gitu loh? Nah ini fun fact-nya adalah Diplo sendiri mengakui bahwa dia di belakang dia nggak bekerja sendiri. Jadi Diplo itu punya banyak kayak co-producer yang membantu dia di dapur rekaman gitu, membantu di studio untuk membuat lagu gitu kan. Apalagi kayak kalau sekarang di industri pop ya, setahu gue satu lagu bahkan satu lagu yang simple sekalipun itu bisa punya writer sampai 5 sampai 8 gitu loh. Cuman kalau writer kita sih nggak mau banyak-banyak, kita cukup writer tuh dari Arab, songwriter Arab, dan kemarin kan Sarah juga ikut songwriting untuk Latih gitu, Eka juga ikutan. Kalau gue lebih ke technical, gue suka produksi, gue suka sound design, gue suka engineering, mastering, mixing dan segala macamnya. Jadi ya semuanya kita tahu role kita sih, kita tahu role kita. Itu kan kalau di studio ya, jadi Eka gue untuk sebagai produser, si Arab dan Sarah ini sebagai performer dan sebagai songwriter. Cuman when it comes to stage ya beda lagi. Arab misalnya sebagai MC yang kayak put your hands up 3, 2, 1 kayak gitu yang emang membuat energi crowd-nya semakin nyala gitu kan. Kalau gue sebagai DJ, Eka sebagai istilahnya dia musician-nya, jadi dia suka main keyboard gini misalnya, dia suka main drum pad yang kalau lihat yang kayak kotak gitu, yang misalnya itu. Kalau Sarah ya udah she sings gitu. Pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Gerard, dan sebelum saya akhiri episode Creative Talk kali ini, saya akan ajak Anda untuk nonton dulu single terbaru dari Weird Genius. Terima kasih sudah bersama Creative Talk. Stay healthy dan juga selalu semangat di dalam pandemi ini, dan salam kreatif.
you bother. Go mess up another. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mess up another. Maybe I will never learn, maybe I will never change. 'Cause I hate the way it burns, but I love the way you taste. Oh, it's like everything you do, you've been mapping out the moves. And every night the lines getting blurred, I won't fall for your words. No, so let's not talk too much. Please don't call this love. I get my hopes off for you. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mess up another. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mess up another.